Halo teman-teman, selamat datang di Pauti Time Indonesia. Kembali lagi bersama aku Chris di segmen Dog Breed 101. Dan hari ini kita akan membahas salah satu anjing favorit banyak orang, yakni anjing Samoyed. Hari ini kita akan kupas tuntas mulai dari sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku mereka, kesehatan dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Samoyed. Untuk itu tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita mulai. Oke, kita akan mulai dari sejarah anjing Samoyed. Samoyed dipercaya merupakan salah satu jenis anjing terkuno dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nama mereka diambil dari suku yang mengembangbiakan mereka, yakni suku Samoyed, yang melakukan migrasi dari Asia ke Siberia. Nah, dengan cuaca Siberia yang ekstrim dingin, orang-orang Samoyed atau orang-orang suku Samoyed hanya mengembangbiakan anjing-anjing Samoyed yang berbulu tebal dan tahan banting saja. Suku Samoyed dan juga anjing-anjingnya saling membutuhkan satu sama lain. Mereka memerlukan anjing-anjingnya untuk berburu, berjaga, dan juga menghangatkan mereka dengan bulu-bulu mereka yang tebal, serta anjing Samoyed pun membutuhkan manusia untuk membimbing mereka. Karena kedua belah pihak saling membutuhkan, ikatan antara manusia dengan anjing Samoyed pun sangat amat kuat. Kurang lebih cerita ini mirip dengan kisah Husky dengan suku Chukchi dan juga anjing Alaskan Malamute dengan suku Malamute. Anjing Samoyed selama bertahun-tahun dikembangbiakan oleh suku Samoyed. Dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, suku Samoyed mulai belajar untuk menternak rusa. Sehingga anjing Samoyed mulai berhenti berburu hewan-hewan seperti rusa dan mulai belajar untuk menggembala. Nah, singkat cerita, pada akhir abad ke-18, para penjelajah dari Inggris untuk pertama kalinya datang dan melihat anjing Samoyed. Mereka terkagum-kagum pada bentuk fisik mereka serta kepribadian dari anjing Samoyed. Dan saat para penjelajah itu kembali ke Inggris, beberapa anjing Samoyed pun tidak lupa dibawa. Di Inggris pun banyak sekali orang yang menyukai anjing ini, bahkan Ratu Alexandra pada kala itu tergila-gila dengan anjing Samoyed. Setelah Ratu Alexandra mempromosikan Semi atau Samoyed sebagai anjing peliharaan, banyak orang Inggris baru mulai memelihara anjing Samoyed. Semenjak itu, Samoyed pun perlahan mulai mendunia dan baru diresmikan oleh AKC atau American Kennel Club pada tahun 1906, masuk ke dalam kategori working group. Dan kurang lebih begitulah sejarah dari anjing Samoyed, dan dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik. Anjing Samoyed tergolong anjing berukuran medium dengan berat tubuh sekitar 16 hingga 30 kg, dengan tinggi tubuh sekitar 46 hingga 56 cm. Secara umum, Samoyed hanya memiliki satu warna yang diresmikan, yakni warna putih. Meskipun ada beberapa Samoyed yang memiliki warna biskuit atau kecoklatan, namun warna yang diresmikan hanyalah warna putih. Selain itu, mereka juga memiliki rambut double coat yang sangat tebal, mengingat sejarah mereka berasal dari tempat atau habitat yang sangat ekstrim dingin. Mereka masuk kategori Spitz yang biasa memiliki karakteristik bentuk fisik yang runcing, mulai dari moncongnya, telinganya yang berdiri, dan juga ciri khas lain, yakni ekornya yang melengkung ke arah punggung. Meskipun ekor mereka nggak selalu melengkung ya, kalau mereka rileks, ekornya juga akan turun seperti biasa. Samoyed juga memiliki mata berbentuk almond dengan warna kecoklatan atau hitam. Sebenarnya ada yang ngeklaim anjing Samoyed mereka memiliki mata berwarna biru, namun setelah diselidiki, Samoyednya bukan purebred, jadi tidak diakui secara resmi. Jadi warna yang diakui hanyalah hitam dan coklat. Nah, mengingat sejarah mereka dengan pekerjaan mereka yang cukup berat, sudah tidak heran lagi jika Samoyed memiliki tubuh yang atletis dan kaki-kaki yang sangat kuat. Kurang lebih begitulah bentuk fisik mereka, dan dari bentuk fisik kita beralih ke perilaku. Samoyed merupakan salah satu anjing paling sosial dan ramah di dunia, menjadikannya anjing idaman banyak orang. Ditambah lagi, walaupun secara teknis mereka nggak bisa senyum, Samoyed memiliki wajah yang seolah-olah selalu tersenyum, sampai adalah istilah semi-smile, yaitu senyum Samoyed. Samoyed juga cukup waspada dan bisa jadi cukup teritorial, namun jangan harap mereka bisa menjadi anjing penjaga yang baik. Tapi di sisi lain, karena mereka merupakan anjing yang ramah dan juga sosial, mereka sangat cocok untuk kalian bawa bersosialisasi untuk menemui orang-orang asing maupun anjing-anjing asing. Samoyed juga bisa dikatakan memiliki sifat yang sangat independen, karena zaman dahulu bisa dibilang manusia atau khususnya suku Samoyed sangat bergantung pada anjing Samoyed mereka, yang biasa mereka izinkan untuk memilih dan memimpin jalan serta melacak hewan-hewan buruan.
Dengan demikian, Samoyed terbentuk dan tercipta sebagai anjing yang cerdas dan juga independen, sehingga biasanya orang-orang bilang kalau Samoyed ini cukup keras kepala. Secara umum, Samoyed juga aman jika digabungkan dengan anak-anak, tapi meskipun demikian, menurutku semua anak-anak harus diawasi dengan anjing jenis apapun. Karena biasa anak-anak sukanya usil, jadi jangan sampai mereka jambak-jambak atau cubit-cubit maupun injek-injek anjing Samoyednya. Karena kalau hal itu terjadi, biasanya anjing jenis apapun juga pastinya akan bereaksi, dan ujung-ujungnya si anak bisa terluka. Jadi meskipun tingkat toleransi Samoyed pada anak-anak cukup tinggi, ada baiknya untuk selalu diawasi. Satu hal lagi yang menonjol dari Samoyed adalah tingkat aktivitasnya yang tinggi. Kembali kita ingat dari sejarah mereka dipekerjakan sebagai pemburu, penarik kereta, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Jadi jangan heran lagi kalau Samoyed merupakan anjing yang sangat amat aktif. Untuk itu, kalian bisa salurkan energi mereka untuk hal-hal yang lebih positif, seperti berlatih, bermain sama-sama, jalan-jalan sore, dan melakukan aktivitas lainnya. Karena jika energi sisa tersebut tidak tersalurkan, kalian tahu sendiri anjingnya bisa bersifat merusak atau destruktif. Berbicara soal jalan-jalan, jangan lupa gunakan tali yang aman saat kalian berjalan-jalan, dan jangan sampai lepas, karena seperti kita ketahui, Samoyed juga memiliki prey drive yang tinggi, sehingga resiko mereka kabur, mengejar mangsa yang lebih kecil, dan lain-lain sangatlah tinggi. Untuk itu sekali lagi perhatikan peralatan jalan-jalan kalian, pastikan semuanya aman. Oke, dari perilaku kita beralih ke kesehatan. Usia harapan hidup Samoyed adalah sekitar 12 hingga 14 tahun, dan Samoyed umumnya merupakan anjing yang sehat dan tidak rentan terkena penyakit spesifik. Hal ini dikarenakan Samoyed termasuk jenis anjing kuno yang tidak mengalami banyak manipulasi genetik oleh manusia. Dalam arti kita bisa lihat beberapa jenis anjing seperti Pug yang semakin pesek, menimbulkan permasalahan pernafasan, atau Dachshund yang semakin pendek, membuat mereka terkesan lonjong dan rentan terkena permasalahan tulang belakang. Nah, Samoyed sendiri, jika kita lihat bentuk wajah mereka, bentuk fisik mereka, dari zaman dulu hingga sekarang, wujud mereka kurang lebih sama. Karena sekali lagi nggak banyak manipulasi genetik yang dilakukan oleh manusia. Nah, meskipun begitu, hip dysplasia dan juga elbow dysplasia masih sangatlah mungkin karena mereka merupakan anjing ras medium atau besar yang cukup aktif juga. Selain itu, Samoyed juga dilaporkan cukup sering terkena PRA atau Progressive Retinal Atrophy. Namun selain kedua itu, nggak ada penyakit spesifik yang biasa menimpa Samoyed. Selain itu, berbicara tentang pola makan, aktivitas, dan lain-lain, mereka bukan merupakan anjing yang rentan terkena obesitas. Namun ada baiknya jika selalu mengukur dan membatasi makanan tiap hari. Oke, kita beralih ke bagian yang terakhir, yakni kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Samoyed. Jika kalian merupakan orang yang sosial dan aktif, dan kebetulan sedang mencari teman berkaki empat dengan kepribadian yang kurang lebih sama, maka Samoyed bisa menjadi pilihan yang tepat. Dari bentuk fisiknya yang menggemaskan hingga perilakunya yang manis, sudah nggak heran lagi kalau banyak orang tergila-gila dengan Samoyed. Namun jika kalian belum pernah memelihara anjing sebelumnya, mungkin Samoyed belum bisa menjadi pilihan yang tepat, karena sifat mereka yang cukup independen, sehingga untuk menghandle dan melatih mereka akan cukup berat dan lebih menantang. Namun sebaliknya, kalau kalian sudah terbiasa dengan anjing dan kalian memiliki kesabaran untuk menghandle anjing-anjing independen, Samoyed bisa menjadi pilihan yang sangat amat tepat. Hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah ruang gerak di rumah kalian. Pastikan cukup karena mengingat Samoyed merupakan anjing yang aktif. Juga perlu perhatikan bulu atau rambut mereka. Kalian perlu toleransi karena rambut mereka bakalan sering rontok. Dan yang terakhir adalah kembali lagi ke level aktivitas mereka yang cukup tinggi, sehingga pastikan kalian bisa meluangkan waktu sehari-hari untuk mengajak mereka jalan-jalan maupun beraktivitas dan bermain dengan mereka. Jikalau kalian merasa kalian sanggup menepati poin-poin tersebut, maka Samoyed bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak telah menonton Dog Breed 101 episode kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk episode-episode selanjutnya. Bagi kalian yang punya ide atau punya request bahas anjing jenis lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Kedepannya akan aku pilih dan juga akan aku bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa dan stay positive.